Untuk memantau jalannya pemeriksaan lanjutan kasus Panji Gumilang, kita bergabung dengan rekan Sisilia Sinabariba dari Barreskrim Polri Jakarta. Sisil, siapa saja hari ini saksi-saksi yang akan diperiksa? Iya, Gemma dan juga Reza, pemeriksaan memang terus dilakukan oleh penyidik dari Barreskrim Mabes Polri. Hari ini penyidik akan memanggil dan memeriksa mantan Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim, pada jam 10 pagi ini. Dan yang bersangkutan juga sudah mengonfirmasi akan memenuhi panggilan tersebut. Pemanggilan Luki Hakim ini menyusul adanya sejumlah pernyataan yang disampaikan Luki Hakim di salah satu podcast mengenai kecurigaannya terkait dengan besarnya biaya listrik yang ada di pondok pesantren Al Zaitun tersebut. Sampai saat ini pihak dari penyidik memang belum menetapkan satu orang tersangka pun, bahkan status Panji Gumilang saat ini masih sebagai saksi. Padahal ia sudah diperiksa pada tanggal 3 Juli 2023 yang lalu dan status untuk perkara ini juga sudah dinaikkan ke tahap penyidikan pada 4 Juli 2023. Artinya sudah berlangsung selama 10 hari, pihak penyidik masih terus melakukan pemeriksaan untuk bisa menetapkan status dari Panji Gumilang. Pun jika nanti Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka, sejumlah pasal pidana juga sudah menanti dirinya. Kita akan lihat, Reza, Gemma, dan juga pemirsa, apa saja jerat pidana yang sudah menanti Panji Gumilang jika memang pihak kepolisian menetapkan Panji, pimpinan dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini, sebagai tersangka untuk dugaan penistaan ataupun penodaan agama. Yang pertama, kita akan melihat jerat pidana untuk dugaan penistaan agama. Aturannya termuat di pasal 156A KUH Pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Unsur dan juga pasal yang jelas-jelas berbunyi bahwa barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan, melakukan perbuatan yang pada pokoknya menimbulkan permasalahan, menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan ataupun penodaan terhadap salah satu agama yang dianut di Indonesia dengan tujuan agar salah satu orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah unsur dan juga isi dari pasal tersebut. Kita akan melihat juga jerat pidana kedua yang sudah menanti dari Panji Gumilang, yakni ujaran kebencian. Jelas termuat dalam pasal 45A ayat 2 Jungto pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 mengenai informasi transaksi dan elektronik dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Yang ketiga, Panji Gumilang sudah dinanti dengan hukuman mengenai penyebarluasan berita bohong pasal 14 nomor 1 tahun 1946 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Tidak hanya itu juga, Panji Gumilang saat ini juga tengah ditelusuri terkait dengan transaksi keuangan yang dinilai mencurigakan oleh pihak kepolisian maupun oleh pihak pemerintah. PPATK bahkan sudah membekukan 145 rekening milik Panji Gumilang dan juga institusinya Pondok Pesantren Al Zaitun dari total 367 rekening yang sudah diketahui oleh pihak dari PPATK. Terkait dengan hal ini, mantan Kabarreskrim Mabes Polri, Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji juga angkat bicara. Ia menilai bahwa sebenarnya mudah bagi penyidik untuk bisa menentukan status hukum terkait dengan dugaan aliran transaksi mencurigakan dari ratusan rekening yang dimiliki oleh Panji Gumilang yang total nilainya mencapai triliunan rupiah ini. Mempunyai rekening ratusan atas nama pribadi. Yang kedua, lembaga. Al Zaitun itu lembaga, mempunyai rekening lebih dari 30. Itu sudah unusual juga. Mengapa lembaga sebesar kementerian, lembaga sebesar perusahaan atau company yang besar sekali, tidak sebesar itu, tidak sebanyak itu rekeningnya. Jadi dari jumlah saja sudah mencurigakan. Timbul pertanyaan, apakah mencurigakan ini pidana apa bukan? Tinggal nanti dilacak yang dikirimkan oleh PPATK kepada penyidik, siapa saja yang memasukkan duit ke dalam rekening Pak Panji, siapa saja yang memasukkan atau mentransfer duit ke rekening Al Zaitun. Setelah tahu, proses penyidikan pemirsa masih terus berlangsung saat ini, diawali dengan pemanggilan dari terlapor. Mengingat Panji Gumilang ini juga perlu diketahui dilaporkan atas dugaan penodaan ataupun penistaan agama oleh pendiri dari NII Center Ken Setiawan.
Kemudian setelah pemanggilan terlapor, pihak dari penyidik juga terus melakukan uji barang bukti forensik di laboratorium forensik milik Mabes Polri. Yang diuji adalah tangkapan layar ataupun screenshot dari pernyataan Panji Gumilang dalam berbagai media sosial ataupun media digital. Selanjutnya, pihak dari penyidik juga terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, baik itu saksi ahli dari pihak yang terkait dengan keagamaan, saksi ahli bahasa, bahkan hari ini juga turut memeriksa saksi yakni mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim. Pihak penyidik juga telah meminta rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia terkait dengan fatwa pada Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Meski MUI menyebut hasil fatwanya sudah final, namun sampai saat ini belum dirilis kepada publik. Pihak dari penyidik juga sudah memeriksa terlapor, dalam hal ini adalah Panji Gumilang pada 3 Juli 2023 yang lalu, dan dijadwalkan juga akan dilakukan pemeriksaan lanjutan dan juga pemanggilan lanjutan terhadap Panji Gumilang. Sudah melakukan gelar perkara juga dari pihak penyidik dan saat ini kita masih menunggu kapan pihak penyidik akan menaikkan status dari Panji Gumilang menjadi tersangka jika memang dari seluruh proses penyidikan ini Panji Gumilang terbukti melakukan tindak pidana penodaan ataupun penistaan agama. Selanjutnya kita melihat dari seluruh hasil penyidikan ini, pihak kepolisian juga disebut sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi ahli. Ada 20 orang saksi yang diperiksa, mulai dari saksi pelapor, kemudian ada saksi ahli seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada saksi bahasa, sosiologi, saksi dari informasi transaksi, dan juga elektronik hingga saksi agama. Kita tunggu pemirsa bagaimana nanti hasil dari penyidikan pihak kepolisian ini, karena tentunya sejumlah kekhawatiran terus muncul di masyarakat mengingat kasus ini masih belum ada kepastian hukumnya, terutama status dari Panji Gumilang. Kembali ke Anda, Gema dan juga Reza. Baik, terima kasih Sisilia Sinabariba atas laporan komprehensifnya langsung dari Bareskrim Mabes Polri Jakarta.